Guys, capek banget gak sih? Which one you choose? FOMO or JOMO? Balik lagi sama aku, Tiara If di Align with Tiara. Hari ini aku bakal ngobrol santai tentang fear of missing out atau takut ketinggalan. Takut ketinggalan tuh bisa banyak ya guys, bisa ketinggalan zaman, ketinggalan tren, ketinggalan temen yang lagi ngapain, ketinggalan acara, atau ketinggalan yang kamu berasa di social status atau social circumstances kamu yang kamu kok gue nggak ada di situ, am I okay as a human being, gue cukup mengikuti tren nggak ya. Nah pertanyaannya sih kalau gue ya kadang-kadang ya I also feel like that, gue bingung gitu kenapa kok gue juga kadang-kadang kayak takut untuk FOMO. Terus kalau misalnya emang FOMO emang ketinggalan, and then why, apakah apa, you have to ask yourself what are the reasons of you are being FOMO. Alasannya apa? Apa kamu takut jadi ketinggalan zaman? Oke, kalau misalnya kamu jadi ketinggalan zaman, apa efek dan dampaknya buat kamu yang bikin kamu setakut itu? Terus udah gitu, kalau misalnya ketinggalan tren, baju atau lifestyle atau tempat baru, kalau kamu nggak ke sana, dampak dan efeknya itu apa buat kamu ke depannya? You have to ask yourself so you know where is your emotion at gitu. Karena setiap orang itu FOMO-nya tuh pasti beda-beda. Contoh, kalau misalnya aku tertarik sama dunia DJ, misalnya karena aku bekerja sebagai DJ, berarti dari DJ aku juga tertarik dengan yang namanya lifestyle. Aku tertarik dengan yang namanya make up, fashion, trend, tempat baru atau acara baru. Pasti aku pas ngeliat sesuatu yang kayak muncul klub baru atau muncul tempat baru, makeup baru, tren baru, gaya photoshoot baru, itu aku akan tertarik di situ dan yang bikin aku jadi fear of missing out di area itu. Nah, nggak semua orang juga sama. Misalnya kamu tertarik lebih ke makeup atau skincare. Sementara kalau misalnya aku mungkin nggak terlalu tertarik sama makeup dan skincare. Jadi setiap ada orang yang ngepost dengan banyaknya skincare yang non-stop ini berkeluaran dan makeup yang berkeluaran dari lokal ataupun internasional, kayak aku udah capek sendiri ngeliatnya, bodo amat deh. Ujung-ujungnya dulu-dulu waktu 10 tahun yang lalu aku ngikutin semua dari Anastasia Beverly Hills sampai Natasha Denona, whatever it is, dan lain-lainnya, sampai lokal juga aku cobain mau Korea dan lain-lain gitu. Cuman sampai ada satu titik yang akhirnya aku jenuh sendiri, kayak ujung-ujungnya sama aja, even affect anything, those eyeshadows itu sama aja, ujung-ujungnya warna coklat di muka gitu. Kayak the glitter is also almost the same. Jadi kayak gue ngabisin duit gue cuman buat ngikutin dan kesirep sama those influencers atau those advertisement yang sebenarnya nggak berdampak apa-apa dalam hidup gue dan nggak bikin gue jadi penghasilan gue mungkin jadi 3 atau 5 kali lipat dalam sebulan. Tapi ada yang beda juga, ada yang misalnya fear of missing out karena kamu sebenarnya interestnya di sepatu atau sneakers kayak Jordans or New Balance or Salomon or whatever it is yang lagi hype beast, itulah trends dan lain-lainnya. Pasti kamu kalau mereka setiap ngeluarin koleksi baru, pasti kamu jadinya fear of missing out-nya. Kok gue gak punya Jordan itu ya? Gimana caranya gue afford Jordan itu ya? Kok orang itu bisa satu koleksinya Jordannya semua yang gue mau ya? Oh my god. Nah belum tentu yang orang suka makeup atau skincare bakal berasa fear of missing out di situ gitu. Sama juga kayak misalnya kamu suka travel, kamu ngeliatin influencer yang travel seluruh dunia dengan hotel-hotel yang cantik, lucu, unik, luxury dan lain-lainnya. Kamu berasa kayak kenapa hidup gue cuma ngeliatin rumah gue sekotak ini doang ya? Pasti kamu berasa kayak I also wanna get out from this box gitu kan. Berarti kamu ada interest di travel dan kamu berasa kamu missing out in that field. Sama juga yang kemarin tuh lagi hits yang harus download semua orang tuh, Threads. Gue sih belum, cuman gue nggak tahu itu akan jadi kayak gimana, tapi I don't even know what that is. And then katanya Twitter juga lagi ngesu Instagram karena itu. Jadi let them establish dulu kalau memang bener-bener bisa menghasilkan dan gue dapat benefit dari situ, atau I see the productivity of that applications that I will download maybe. Kalau sekarang kayaknya gue kayak udah deh, gue juga sosial media ini udah nggak keurus, ada YouTube, ada TikTok, ada ada Instagram, Twitter, Facebook, itu juga udah banyak yang nggak keurus, kayak ngurus anak. Maksudnya how you wanna advertise yourself more, dan kamu mau tulis apa dan apa bedanya gitu. Maksudnya ujung-ujungnya it's just like social network gitu.
Terus udah gitu sama juga kayak New Jeans, kemarin gue ngeliat semua orang pada ngantri New Jeans, even like my daughter. Yes, I know because like you're a big fans of the K-pop or like New Jeans, tapi ujung-ujungnya it's just the same nugget. It's just the same McD's, guys. And then terus gue tanya sama Tanit, apa sih dapetnya? Ternyata dia bilang tuh cuma dapat postcard, not even like photo card. So postcard, when I check that, it's actually lu bisa print sendiri di Ben Hill. It's just like the logo of New Jeans featuring MacD. It's just the trend, it's just the hype that you get buzz, yang lu kebeli dan lu kesirap dari situ. And you just have to control yourself and ask yourself, do I really need this? Emang kalau misalnya sampai gue beli and then what? And then I can just post it and then I'm becoming one of the trendsetter. It doesn't mean like that. You are your own trendsetter. It doesn't mean that you are the followers. So if you think that you are influencers or trendsetters, means that you are the trendsetter. Kamu bisa ikutin emang yang benar-benar dalam hati kamu mau, kamu suka, kamu interest, dan kamu passionate about. Dan kamu create lagi your own way. Kamu sabar dulu, nggak usah ngeliatin Instagram. Kamu check out yourself. This is the trend, and then bisa nggak sih ini masuk ke gue? Is this me? Oke, this is so me. Oke, gue bakal create lagi yang ala gue. Misalnya ala Tiara If, misalnya makeup yang cat eye tapi ala Tiara If. Jadi you still have your own color, your own authenticity, your own uniqueness. So you are the trendsetter, you are not the follower. Kalau misalnya kamu nggak bisa stop scrolling, guys, itu tuh bahaya banget, itu dangerous, itu bisa bikin kamu depression, anxiety, insomnia, overthinking, everything. Kayak 15 tahun atau 20 tahun yang lalu mungkin waktu handphone masih SMS Nokia pisang, you don't have BlackBerry, you don't have like people status, don't have Instagram or anything, kamu benar-benar cuma SMS-an sama orang karena kamu butuh sesuatu atau mau janjian, mau ketemu. And then during that time kamu ngapain sih? Isn't it more beautiful and you can enjoy and focus to your goals? Other than now, like you have that social media, actually kamu jadi victim of those content creators yang sebenarnya mungkin doesn't impact positive in you. Nah, caranya salah satunya adalah kamu harus check the influencers. Bukan to blame her or him, bukan to judge them, tapi yang mana yang bikin kamu jadi lebih positif dan terpicu untuk level up in a positive way instead of get jealous. You know, kalau misalnya influencer itu bikin kamu jealous vibe-nya, mendingan kalau menurut aku just hide it or just unfollow. Make sure kalau kamu follow seseorang itu impact-nya bagus buat kamu dan kamu terpicu in a positive way instead of you being jealous and being FOMO. That's the first. Dan kalau kamu teman-teman yang suka ngepost atau influencer, aku juga sering kadang-kadang ngepost, itu juga make sure kita ngepost itu untuk help the humanity and to be a nice impactful people or influence people to be a better person or in a positive way instead of just like kita posting untuk pamer sesuatu supaya dilihat orang wow. So cara tercepat aku untuk bikin aku jadi JOMO alias joy of missing out is actually stop scrolling. Stop scrolling, guys. Gue tahu ini gatal, semuanya gatal, but just like stop scrolling. I mean like you're not gonna die if you stop scrolling and then try to be in the moment and be mindful and enjoy everything what you see in front of you. Aku sering banget nih ya ngobrol atau ngumpul sama teman-teman, tapi teman-teman itu always on their phone, terus dia gitu pikirannya kemana-mana, diajak ngomong kagak jelas, kagak nyambung, terus udah gitu jawab seadanya doang. Di situ physically tapi their mind is not there. I mean, ya udah better nggak ketemu nggak sih? Maksudnya kalau misalnya kalian memang decide untuk ketemuan atau nongkrong untuk catch up, untuk tahu everybody's doing lately, just like be there for them, dengerin kisahnya mereka. Sebaliknya juga kalau kamu perlu didengar, kamu ceritain kisahnya kamu. Jadi you guys have like a real interaction with a human gitu, not just like a social media interaction. Just like stop with your phone because that is the number one most dangerous for you to feel FOMO and you know that is the source. And then second, be mindful yang tadi aku bilang, be grateful of whatever you have right now. And third, be grateful of what you have right now or what you see right now instead of desiring everything what you don't.
Kayak kamu selalu kayak jadinya hari-hari kamu tuh selalu desire, kepengen sesuatu yang orang lain punya tapi kamu nggak punya, jadi kamu nggak bersyukur sama apa yang kamu punya, jadi kamu dalam hidup seakan-akan take advantage of what you have. Tapi kalau misalnya kamu sadar di sekitar kamu yang sekarang kamu lihat nih, kalau kamu lagi nonton, entah itu laptop, TV, your AC, your bed, your plants, your perfumes, your whatever it is that you have in your room right now, kalau misalnya setengah dari situ hilang dari kamu, kamu pasti sedih. Nah, tapi pas lagi ada, kamu nggak ada di situ atau nggak menikmati itu secara penuh karena pikiran kamu selalu di mana-mana dan selalu jumping jack. And then the last thing is, this is the most important, is set your own goal and stick to it. Kamu tuh sekarang cita-citanya apa? Hidup di dunia ini, goalsnya tuh apa? Pengen punya penghasilan berapa sebulan? Caranya gimana? Passion kamu tuh apa? Hobi kamu tuh apa? Yang bisa kamu tekuni yang mungkin bisa jadi penghasilan nantinya. List all the things that you like yang mungkin bisa bikin jadi uang atau penghasilan kamu. Beberapa hobi kamu itu pasti bisa menghasilkan. Jadi jangan takut untuk mencoba hobi itu dijadikan profesi. Karena profesi itu sebenarnya yang langgeng itu awalnya dari si hobi-hobi ini. Jadi mind, body, and soul kamu harus stick to it and be disciplined about it. So you know you have your own goal. Jadi dig di mana kamu fear of missing out, itu berarti things that actually you're insecure about. Waktu kamu feeling insecure, daripada kamu makin scroll orang lagi dan ngeliatin keberhasilan orang yang bikin kamu jadi berasa kecil, mendingan kamu isi your soul, mind, and body dengan sesuatu yang benar-benar bermanfaat buat kamu, bikin kamu level up, dan bikin kamu jadi confident. And just like believe in yourself that you will become the person that you want to be in your best version, not other people version. So jangan kepancing, jangan dibohongin guys. Back to ourselves, check ourselves, and then be the best version of ourselves. Thank you for watching. Hopefully you can learn and try to have the joy of missing out because it's so enak. It's so beautiful, it's so enjoyable, so damai, peaceful, and beautiful. It's like heaven, guys. And don't forget to like, subscribe, and comment my YouTube channel. And don't forget to follow my Instagram, Line with Tiara. I hope this is meaningful for you and you can do something from this video. Namaste, Line with Tiara. Love and lights.